Jadi artinya apa? Anies Baswedan ini tidak mau melihat gitoknya sendiri. Ora iso ndelok gitoke dhewe. Itu kalau orang Jawa bilang begitu. Tidak bisa introspeksi diri, tidak bisa mawas diri. Dianya penuh dengan kekurangan. Dia tidak mempunyai rekam jejak yang panjang seperti Presiden Jokowi. Hanya 5 tahun memimpin Jakarta, dan itu ya hasilnya jauh di bawah biasa-biasa saja. Sekarang mencoba peruntungannya untuk menjadi pemimpin Indonesia. Coba bayangkan, semua pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, hilirisasi yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi akan terancam batal atau dibatalkan oleh Anies Baswedan kalau dia jadi presiden. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari Minggu kemarin, calon presiden dari Partai Nasdem, dari Partai Demokrat, dan Partai PKS berpidato di depan pendukungnya, Anies Baswedan maksud saya. Seperti biasa, untuk menarik simpati pendukungnya, dia mulai mengkritik seperti dewa mabuk. Yang jelas dia mengkritik Presiden Jokowi, mulai mobil listrik yang katanya salah sasaran untuk subsidinya, mulai juga kesejahteraan yang tidak merata, banyak hal yang dikritik dari Presiden Jokowi, termasuk konon katanya Presiden Jokowi tidak boleh ikut campur dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Sebetulnya sah-sah saja bahwa dia dari kelompok oposisi dan memang dari dulu memang dia tidak bersetuju dengan Presiden Jokowi. Karena apa? Sakit hati. Baru 2 tahun kurang jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dicopot karena dianggap tidak mampu oleh Presiden Jokowi. Sakit hati dia, dan saya mengerti betapa sakit hatinya dia gitu loh, dipermalukan karena kebodohannya, ketidakmampuannya diekspos oleh Presiden Jokowi secara tidak langsung. Jadi kalau Anies Baswedan sakit hati lalu menciptakan dirinya sebagai tokoh yang antitesis dari Presiden Jokowi, masuk akal, bisa dimengerti lah. Tapi yang terjadi, kritik-kritik ini memang asal jeplak, asal mangap, tidak by data. Bahkan untuk mobil listrik itu dia ditampol dengan keras oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut memang tidak menyebut Anies, dibilang siapapun yang mengkritik suruh ketemu saya. Saya akan katakan bahwa dia itu tidak ngerti sama sekali dan tidak benar. Gaya khas seorang Luhut Binsar Panjaitan, malu dia. Berani nggak Anies ketemu Luhut untuk menjelaskan kritikannya? Pasti tidak berani. Nyalinya seorang Anies hanya bisa ditunjukkan di depan pendukungnya, yang pasti manut-manut, manggut-manggut saja. Sahabat Indonesia, Anies Baswedan itu menempatkan diri sebagai tokoh antitesis dari Presiden Jokowi. Nah, coba bayangkan kalau orang seperti ini itu menggantikan Presiden Jokowi jadi pemimpin nasional kita. Kita akan mengalami setback yang luar biasa. Kemunduran yang luar biasa. Fondasi yang sudah diletakkan dengan indah dan kokoh oleh Presiden akan diporak-porandakan oleh seorang Anies Baswedan. Itu udah pasti. Korbannya siapa? Rakyat. Banyak proyek yang mungkin belum selesai akan dimangkrakkan oleh tokoh antitesis ini. Jadi saya bukan berarti saya anti terhadap Anies Baswedan ya, tapi kenyataannya secara objektif memang demikian. Orang ini berbahaya untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Karena berpotensi mengorbankan rakyat untuk ambisi politiknya. Belum lagi nanti
Anies kalau maju pasti didukung oleh kelompok-kelompok yang selama ini dikenal sebagai kelompok-kelompok yang intoleran. Kelompok-kelompok yang selalu mendorong untuk kita menerapkan yang namanya politik identitas dan minta supaya Indonesia itu menerapkan ideologi khilafah. Ini berbahaya. Jadi inilah yang saya katakan bahwa Anies Baswedan ini menurut saya orang yang berbahaya buat Indonesia. Meskipun demikian, sahabat Indonesia, belum tentu juga dia mendapatkan tiket untuk capres tahun 2024. Sampai sekarang, yang mengusung Anies itu hanya partai per partai. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, di mana ada Nasdem, Demokrat, dan PKS, ini belum pernah secara bulat, formal mencapreskan Anies Baswedan. Dinamika masih terus berkembang dengan sangat tinggi. Jadi artinya Anies ini belum aman juga. Jadi kalau dia mulai berkuar-kuar kepada pendukungnya, ya biasa sajalah untuk mencari perhatian. Untuk minta dukungan orang-orang yang selama ini anti pemerintah. Anies sedang menciptakan kanal atau wadah bagi orang-orang yang selama ini tidak puas dengan Presiden Jokowi. Wajar. Tapi data dan fakta membuktikan 82% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Yang tidak puas hanya sekitar 17, sekian persen. Artinya hanya kelompok kecil sebetulnya. Sahabat Indonesia, bagaimana kita bangsa Indonesia ini memaknai kritik bertubi-tubi dari Anies? Biasa saja. Toh biasa kritik asal kritik, tidak pakai data, tidak pakai fakta. Coba kita kembalikan kepada Anies Baswedan. Bagaimana dia menjadi Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun, 2017-2022? Apa yang sudah dihasilkan? MRT bukan, itu Pak Jokowi. LRT Pak Jokowi juga. Rumah DP 0 rupiah, Belgedes alias Zong, tidak ada realisasinya. Banjir masih merajalela di mana-mana. Kenapa? Dia membangkang pemerintah pusat untuk tidak membuat sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur. Kita rakyat jadi korban. Program normalisasi Sungai Ciliwung yang sudah digagas oleh Presiden Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh Basuki Cahayapurnama, oleh Jarod, sudah di-endorse oleh Kementerian PUPR, dirubah menjadi naturalisasi. Hasilnya zong. Kemacetan Jakarta tidak teratasi. Yang terjadi adalah jalan-jalan yang seharusnya untuk kendaraan dikurangi lebarnya, malah ditambah untuk trotoar. Jadi kalau kita mengkritik Anies Baswedan atas kepemimpinannya selama di Jakarta, segudang, sederet, banyak kegagalan-kegagalan. Jadi artinya apa? Anies Baswedan ini tidak mau melihat gidoknya sendiri. Ora iso ndelok gidhoke dhewe, itu kalau orang Jawa bilang begitu. Tidak bisa introspeksi diri, tidak bisa mawas diri. Dianya penuh dengan kekurangan. Dia tidak mempunyai rekam jejak yang panjang seperti Presiden Jokowi. Hanya 5 tahun memimpin Jakarta, dan itu ya hasilnya jauh di bawah biasa-biasa saja. Sekarang mencoba peruntungannya untuk menjadi pemimpin Indonesia. Coba bayangkan. Semua pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, hilirisasi yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi akan terancam batal atau dibatalkan oleh Anies Baswedan kalau dia jadi presiden. Artinya orang ini berbahaya. Kita tidak akan bisa bermimpi menjadi bangsa yang maju. Indonesia gemilang 2045, jangan harap kalau seorang seperti Anies Baswedan menjadi pemimpin Indonesia. Kenapa? Tidak mempunyai rekam jejak. Di Jakarta pun dia terkenal sebagai ahli merangkai kata, tidak bisa ahli atau tidak mampu menata kota. Itulah Anies Baswedan. Jadi pada saat saya diminta untuk memberikan komentar terhadap kritik Anies Baswedan, ya biasa sajalah.
Orang sakit hati kalau sedang bersuara ya wajar-wajar saja. Toh belum tentu dia jadi capres. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Gambro.